Manajemen Tanggap Darurat Krisis Kesehatan Akibat Bencana Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Terjadi gempa bumi magnitudo 8,7 yang terjadi di wilayah Provinsi Banten. Informasi gempa disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Pusat gempa berada di koordinat 5,98 lintang selatan dan 105,79 bujur timur. Titik gempa berada di barat Laut Anyer. Pusat gempa 18 km barat Laut Anyer di kedalaman 10 km berada di dasar laut yang mengakibatkan tsunami. Cakupan wilayah terdampak meliputi Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan asumsi penduduk terdampak kurang lebih 4.480.387 jiwa. PK3D mendapatkan informasi dari BPBD Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, pada saat ini tenaga kesehatan existing melakukan penanggulangan kegawat daruratan. Yang pertama adalah melaksanakan manajemen lapangan, dan selanjutnya adalah melakukan manajemen korban. Pada saat yang bersamaan, petugas call center memberikan informasi dan memberikan instruksi kepada petugas operasional sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Selanjutnya, petugas operasional menuju ke lokasi kejadian ataupun TKP. Setelah petugas operasional tiba di lokasi bencana, petugas operasional segera melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah mengambil alih insiden commander dengan melaksanakan manajemen lapangan dan manajemen korban. Selanjutnya, petugas operasional melaksanakan kaji cepat. Petugas operasional melaksanakan kaji cepat dan melaporkan hasil laporan awal kepada call center. Selanjutnya, hasil kaji cepat pun ditampilkan. Pada saat ini, call center melaksanakan analisa. Dan selanjutnya, hasil analisa ditentukan pada saat call center memberikan instruksi kepada tim reaksi cepat ataupun TRC. Petugas tim reaksi cepat ataupun TRC lalu menuju wilayah terdampak. Saat tiba di lokasi, petugas tim reaksi cepat melaksanakan beberapa hal. Yang pertama adalah mengambil alih insiden commander, melaksanakan Rapid Health Assessment atau RHA, melaksanakan koordinasi penyiapan sarana dan prasarana, serta melaksanakan pendirian tenda pos kesehatan. Sesaat setelah petugas tim reaksi cepat melaporkan hasil Rapid Health Assessment kepada petugas call center, hasil Rapid Health Assessment itu pun ditampilkan. Setelahnya, Rapid Health Assessment ini dilaporkan kepada Satuan Pelaksana SPGDT dan Krisis Kesehatan, serta kepada Kepala Pusat Krisis Kesehatan dan Kegawat Daruratan Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Kepala Pusat Krisis dan Kegawat Daruratan Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil Rapid Health Assessment kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan memberikan rekomendasi Early Warning System serta melaksanakan aktivasi HEOC. Selanjutnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pun melakukan aktivasi HEOC. Pada saat ini, pernyataan keputusan penetapan status bencana yang berdampak krisis kesehatan akibat gempa bumi di Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala Daerah pun dilaksanakan. Hal ini dilaksanakan sesaat dengan aktivasi HEOC. Tim reaksi cepat pun melaksanakan pendirian tenda HEOC dengan cepat. Pada saat ini dilaksanakan beberapa aktivitas di tenda HEOC, yaitu yang pertama adalah melaksanakan struktur pembagian tugas serta rencana operasi aktivasi TCK. Selanjutnya, pada saat yang bersamaan tenaga cadangan kesehatan berdatangan dari titik kumpul menuju beberapa tempat. Yang pertama adalah pos HEOC Provinsi DKI Jakarta. Kemudian tenaga cadangan kesehatan yang terdiri dari EMT tipe 1 fix dan tim ambulans menuju titik kumpul HEOC Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, masing-masing perwakilan melaporkan kedatangannya kepada tim registrasi HEOC di meja registrasi. Anggota lainnya pun mengikuti di belakangnya. Petugas registrasi HEOC mencatat dan memastikan kualifikasi serta standar anggota dan logistik sesuai dengan standar nasional. Sedang EMT dan TCK lainnya yang memenuhi persyaratan diberikan tanda pengenal. Salah satu seorang perwakilan masing-masing tim dipersilakan masuk ke dalam tenda HEOC untuk mendapatkan briefing, sedang anggota lainnya dipersilakan menunggu di luar mendengarkan melalui pengeras suara.
Dua tim EMT yang tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal EMT fix tidak dapat ditugaskan. Pada briefing oleh EMTCC ini, koordinator memperkenalkan diri dan tim. Selanjutnya, menjelaskan situasi terkini, sistem komando dan koordinasi serta melaksanakan rapat harian. Selanjutnya, koordinator juga menjelaskan tugas dan tanggung jawab tim EMT dan juga tim ambulans. Terdapat beberapa lokasi penugasan. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, tim EMT Fix Grup A menuju Pos Kesehatan Jakarta Utara, EMT Fix Grup B menuju Pos Kesehatan Jakarta Barat, EMT Fix Grup C menuju Pos Kesehatan Kepulauan Seribu, sedang tim ambulans 1 hingga 4 menempati lokasi parkir ambulans yang telah disediakan di masing-masing pos. Koordinator juga melakukan penjelasan form yang harus dilaporkan ke EMT setiap hari termasuk dengan deadline waktunya. Yang pertama adalah form rekam medis, form laporan harian, dan form kepulangan. Selanjutnya, koordinator juga menjelaskan koordinasi untuk rujukan yang akan dilaksanakan pada saat evakuasi. Setelah hal ini, tim TCK EMT menuju tempat penugasan masing-masing. Selanjutnya, setelah TCK EMT tiba di lokasi, TCK EMT tipe 1 fix memasuki tenda pos kesehatan. Setelahnya, tim TCK EMT tipe 1 fix melakukan koordinasi dengan tim kesehatan existing untuk menetapkan ketua, melaksanakan pembagian tugas, dan melakukan layanan kesehatan. Pada hari selanjutnya, diasumsikan pada tanggal 28 Juni 2000 sekian, Provinsi DKI Jakarta pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini, pelayanan kesehatan di pos kesehatan dan rumah sakit masih berlangsung. Sementara itu, subklaster melaksanakan pengkajian sesuai dengan subklaster masing-masing. Subklaster juga melakukan intervensi sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini, pasien mulai bertambah dan memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan yang ditetapkan pada wilayah yang tidak terdampak di Provinsi DKI Jakarta. Ketua EMT Pos Kesehatan pun melaksanakan koordinasi dengan EMTCC. Selanjutnya, EMTCC melakukan koordinasi dengan tim ambulans untuk melaksanakan rujukan. Tim ambulans pun menuju pos kesehatan untuk melakukan rujukan menuju rumah sakit tujuan. Saat ini diasumsikan pada tanggal 28 Juni 2000 sekian pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Perwakilan EMT melakukan rekapitulasi dan selanjutnya menuju kepada HEOC. Sementara itu, tim data informasi HEOC melaksanakan rekap dan membuat infografis yang dapat ditampilkan untuk HEOC selanjutnya dapat melakukan rapat evaluasi harian. Pada rapat harian, masing-masing perwakilan pos kesehatan melakukan pelaporan ke tenda HEOC. Hari ini tanggal 3 Juli 2000 sekian pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Kepala DKI Jakarta mengeluarkan keputusan bahwa status tanggap darurat telah berakhir dan masuk pada situasi transisi darurat. Setelah itu memasuki masa pasca krisis kesehatan.